Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Pratiwi. Saya dari Fakultas Farmasi. Di sini saya akan mereview jurnal tentang penggunaan obat pada pasien hipertensi di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Di sini saya akan memberitahu pengertian dari hipertensi merupakan salah satu faktor resiko utama untuk penyakit jantung koroner, kejadian stroke, gagal ginjal, dan gagal jantung. Menurut WHO, selama 10 tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah penderita hipertensi yang dirawat di berbagai rumah sakit Semarang meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat tekanan darah tinggi dengan menurunkan tekanan darah serendah mungkin, sampai tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, maupun kualitas hidup, sambil dilakukan pengendalian faktor-faktor resiko kardiovaskuler lainnya. Tekanan darah ditentukan oleh dua faktor, yaitu curah jantung dan resisten perifer. Curah jantung adalah hasil kali denyut jantung dan isi sekuncup. Besar isi sekuncup ditentukan oleh kekuatan kontraksi miokard dan alir balik vena. Tekanan darah dapat meningkat ketika terjadi tekanan sistolik yang lebih besar dari 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Hipertensi merupakan kerusakan heterogen yang disebabkan oleh penyebab khusus atau hipertensi sekunder, atau karena penyebab yang tidak diketahui, itu termasuk golongan hipertensi primer atau esensial. Diagnosis hipertensi tidak boleh ditegakkan berdasarkan sekali pengukuran, kecuali bila tekanan darah diastoliknya lebih dari 120 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih dari 210 mmHg. Untuk metode penelitian yang kita ambil melalui rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang dengan diagnosis utama hipertensi periode ke-1, tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005. Untuk alat penelitian, lembar pengumpul data dan alat tulis standar dari SPM RSUP Dr. Karyadi Semarang dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian. Jalannya penelitian tahap pengumpulan data. Pengumpulan data dimulai dengan seleksi rekam medis dari pasien dengan diagnosis utama hipertensi. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2005, dari semua kasus hipertensi yang berjumlah 811 kasus, hanya 100 kasus yang masuk kriteria inklusi, yaitu hipertensi sebagai diagnosis utama. Sedangkan pada 708 kasus lainnya, hipertensi tercatat sebagai penyakit penyerta atau diagnosis tambahan. Dan data ketiga pasien dengan diagnosis utama hipertensi yang meninggal dalam waktu kurang dari 24 jam juga tidak diikutsertakan dalam penelitian. Berdasarkan nomor rekam medis, kemudian dicari catatan mediknya di ruang penyimpanan rekam medik. Tahap pencatatan data merupakan nomor rekam medis, nama pasien, umur, jenis kelamin, diagnosa utama dan penyerta, tanggal masuk dan tanggal keluar dari rumah sakit, pemeriksaan fisik, data pemberian obat, dan keadaan pulang. Tahap identifikasi pasien, data pada rekam medik yang telah dapat diklarifikasikan guna melihat pola penggunaan obat antihipertensi pada pasien hipertensi di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang. Kemudian dibandingkan dengan standar baku penelitian yang digunakan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat ketepatan penggunaan obat yang meliputi tepat indikasi, tepat obat, tepat pasien, dan tepat dosis. Selain itu dilihat juga outcome atau luaran pasien terhadap pengobatan yang telah diberikan untuk menilai keberhasilan pengobatan. Untuk hasil penelitian dari
Karakteristik pasien hipertensi di instalasi rawat inap RSUP Dr. Karyadi Semarang periode Januari sampai Desember 2005. Yang pertama, distribusi pasien berdasarkan jenis kelamin. Hasil pengelompokan berdasarkan jenis kelamin terdapat 10 kasus yang terdiri dari 4 pasien wanita dan 6 pasien laki-laki. Selanjutnya ada distribusi pasien berdasarkan penyakit penyerta hipertensi tanpa menyulit pasien yang penyertanya tidak mempengaruhi pemilihan obat antihipertensi, termasuk di dalamnya adalah pasien HHD atau hypertensive heart disease dan pasien dengan penyakit lainnya meliputi vertigo, febris, penyakit saluran pencernaan, gastritis, dan penyakit tulang, osteoartritis, dan lain-lain. Kesimpulan yang kita dapat dari penelitian tersebut, obat antihipertensi yang dapat digunakan pasien di instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi Semarang antara lain golongan diuretik, antagonis aldosteron, penghambat reseptor adrenalik dan adrenolitik sentral, penghambat AC dan penghambat kanal kalsium. Obat antihipertensi yang paling banyak diresepkan adalah golongan penghambat AC, yaitu kaptropil. Hasil evaluasi penggunaan obat antihipertensi, 98% kasus tepat indikasi, 80% kasus tepat obat, 63% kasus tepat pasien, dan 95% kasus tepat dosis. Keadaan pasien keluar rumah sakit yaitu membaik 69% dan sembuh 31%. 50 pasien bisa mencapai tekanan darah target atau sekitar 50%, sedangkan 50% pasien lainnya sudah mengalami penurunan tekanan darah tetapi belum dapat mencapai tekanan darah target. Rata-rata lama rawat kurang lebih 7,1 plus 0,56 hari dengan rentan rawat 1-48 hari. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.